Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya berada di Desa Paniis, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Kita akan silaturahim di kandangnya Kang Adi. Yang ini kandangnya ini rata-rata banyaknya untuk kandang-kandang breeding atau pengembang biakan. Kita akan belajar, kita akan menanyakan terkait dengan domba yang di kandangnya Mas Adi ini pure total menggunakan hijauan. Dan apakah dampak yang ditimbulkan memakan hijauan di kandangnya Mas Adi ini kepada dombanya guys. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ke beliaunya nih guys. Nah, ini kandangnya Mas Adinya nih guys. Nah, ini hijauannya itu odot guys. Nah, ini domba-dombanya sehat-sehat. Ada jenisnya macam-macam, ada jenis supok, jenis merino, garut, ada semua nih guys. Nah, kita ketemu sama Mas Adinya. Nah, ini Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Adi mau silaturahim nih Mas Iya, Adi. silakan. Nih, kalau boleh tahu ini melihara domba betina ini udah berapa lama nih Mas Adi? Biasanya ayah yang diwawancara. Oh iya biasa Ayah ya. lagi ngarit ke Ah, Bon, betul. jadi ganti pemain. Ah, jadi cadangan. pemain iya pemain cadangan. Ya kalau dari misalnya kalau dulu ayah dari kecil sama domba, tapi kalau mulai ternak lagi tuh kemarin di tahun 2020. 2020 ya Mas Adi ya. Nah, ini dombanya ini berbagai macam jenis nih Mas Adi ya. Betul. Jenis macam-macam nih Mas Adi. Apa aja nih Mas Adi? Kalau kita kan di sini fokusnya breeding. Ya. Jadi kan kita bisa ngeksperimen juga nih, bisa nyilangin genetik. Contoh Genetik, kan di sini ya. ada supok, ada garut, ada merino, ada Iya. texel. Ah. Ini contoh kayak betinanya garut, betinanya merino, pejantannya garut. Jadi ada anaknya nih hasilnya. Macam-macam ya. Iya, Oh, jadi- nah, seperti ini anak-anaknya ya. Nah, terus terkait masalah pakannya nih Mas Adi. Iya. Yang saya lihat ini kan di kandang ini nggak ada yang lain-lain kecuali hijauan ya. Kayak hijauannya apa aja nih Mas Adi yang ada di kandang pakan ini Mas Kalau Adi? biasanya umumnya kita seringnya tuh odot. Rumput odot. Odot. Ah. Itu kan sering rutin lah karena kita punya lahannya, kita punya bank pakannya. Jadi setiap hari full odot pakannya. Full Iya, odot. sekarang juga ada rumput sawahnya. Ada rumput sawahnya, iya, di rumput sawahnya kebunnya ya. ditanamin odot, dan sambil merawat odot, rumputnya diambil. Rumputnya juga diambil. Nah, kalau boleh tahu untuk pemberian pakannya itu dari jam berapa sampai jam berapa Mas Adi? Ya, kalau kan domba tuh tergantung kebiasaannya ya. Betul. Nah, kalau di sini dibiasakan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa Mas Adi? Pagi jam setengah 7, Pagi jam setengah 7. siang duhur, ya Nah, habis habis duhur. duhur. Nah, sorenya jam 5 sebelum maghrib. Sorenya jam 5 sebelum Iya. maghrib. Nah, ini kan rata-rata breeding ini kan biasanya membutuhkan istilahnya vitamin atau misalnya tubuh yang istilahnya kandungan pakan yang bagus lah Mas Iya. Adi. Nah, kalau selama memakan hijauan tadi yang Mas Adi sebutkan tadi kayak modal kayak tanaman odot, Iya. ataukah pacong, ataukah rumput-rumput liar kayak gitu, kandungannya sudah terpenuh atau gimana Mas Adi? Ya alhamdulillah secara produksi betinanya ketika memproduksi susu atau memproduksi anak tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama memakan itu ya Mas Iya, Adi ya. Kadang-kadang kan yang dikhawatirkan kan susunya kering, jadi Ah. kurang kalsium ke anaknya, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada permasalahan itu di sini. Selama memakan hijauan Iya, murni ya Mas Adi betul. ya. Karena ya mungkin hitohnya lah domba kan hijauan. Gitu. Hijauan betul-betul. Nah, kalau boleh tahu itu apa namanya? Kalau kandungan dari yang mungkin Mas Adi tahu ini kandungan misalnya rumput pacong, odot itu kandungannya apa nih Mas Adi sampai mungkin si domba-domba betina ini lahap-lahap dan sehat-sehat nih Mas Adi? Kalau sebenarnya kalau kandungan umum ya mungkin nanti di searching di Google karena lebih banyak itu referensinya, tapi kalau misalnya ngelihat kenapa dombanya lahap mungkin karena udah biasa gitu. Jadi kadang-kadang proses adaptasinya gitu. Proses Kan, adaptasinya. nah, setiap kultur kandang kan beda-beda. Ya. Ya, mungkin ada yang di sini dombanya sering odot, tapi di kandang lain dombanya kurang gitu. Nah, itu kan hasil proses adaptasi. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun ini full pakan hijauan, ya kelihatan produk-produk anaknya gitu. Bagus-bagus ya Mas Adi ya, Bagus-bagus. seperti ini nih guys. Ini ruang bersalinnya nih. Ruang bersalinnya nih, khusus yang sudah Iya, ini melahirkan. umur sebulan, umur seminggu merinonya. Nah, ini nih merino yang seminggu nih. Hasilnya bagus nih. Iya, anak Pure pakan hijauan, anak satu semua nih di merinonya nih guys. Nah, ini Mas Adi kalau misalnya apa namanya di hijauan itu apakah contoh misalnya
odot atau kapacong itu harus dilayukan dulu atau langsung diberikan setelah diarit Mas Adi? Nah, kalau bisa dilayukan dulu kan. Dilayukan dulu. Ya, karena airnya tinggi banget. Nah, Kandungan airnya tinggi ya, iya, ya. gitu. Jadi minimal kalau misalnya udah diarit 2 jam atau 3 jam lah gitu. Dilayukan dahulu. Dilayukan lagi. Nah, kalau misalnya langsung diberikan itu ada bermasalah terkait dombanya nanti Mas Adi? Nah, cenderung nanti mencret. Mencret. Soalnya kandungan airnya masih banyak gitu. Oh, Apalagi kalau kandung. odot yang muda tuh. Odot-odot yang muda. Jadi solusinya itu dilayukan dulu, Dilayukan. kira-kira 2 atau 3 jam lah Mas Adi ya. sebelum Oh, dikasih seperti ke itu. dombanya. Nah, ini selain pemberian pakan yang hijauan murni gitu Mas Adi. Ini kalau di sini sepanjang pengetahuan Mas Adi dari ayah itu untuk domba yang misalnya baru datang itu tindakannya apa Mas Adi? Misalnya ada domba kita habis beli nih. Ya. Terus kita obat cacing. Oh, obat Terus cacing. tapi kandangnya karantina dulu, jangan nyatu Terpisah sama- dengan yang ya. lain. Ditakutkan ada penyakit ya Mas Adi. Betul. Makanya terus dibiasain juga nih makan sama rumput odotnya gitu. Di sini full hijauan odot gitu. Full hijauan odot. Kadang mungkin di kandang sebelumnya belum terbiasa gitu. Dengan pakan hijauan gitu. Nah, kalau untuk menyesuaikan nih Mas Adi, misalnya Mas Adi kan beli dari luar. Dari luar itu misalnya biasa memakan pakan yang misal buatan pabrik lah, Iya. kayak misalnya konsentrat atau apa, terus penyesuaian dikembalikan ke Hijauan. pakan hijauan. Nah, itu gimana dari anti Mas Adi? Ya kalau kehijauan lebih cenderung cepat gitu. Tapi mungkin butuh waktu misalnya 3 hari apa seminggu. Penyesuaiannya. Oh, seperti itu Mas Adi. Ketika mungkin dia biasa makan konsentrat atau apa gitu, ketika makan hijauan kan pasti beda gitu. Iya. Jadi intinya untuk memelihara domba apakah itu betina ataukah jantan tidak masalah untuk memakan hijauan ya Mas Adi. Pure total hijauan nggak masalah Mas Adi ya. Dan hasilnya ini seperti ini ya Mas Adi ya. Sehat-sehat dombanya nih Mas Adi ya. Tapi dengan catatan untuk treatment untuk obat mah tetap ya Mas Adi ya. Iya. Kalau obat cacing atau misalnya sakit-sakit lainnya gitu ya Mas Adi ya. Oke. Ini Mas Adi silaturahim, terima kasih sekali Mas Adi terkait sama ini pakan hijauan di kandangnya Mas Adi, khusus domba-domba yang di kandangnya Mas Adi. Semoga informasinya sama silaturahim ini bermanfaat ya Mas Adi ya. Makasih Mas Adi ya. Assalamualaikum. Nah, tuh guys. Ini domba-domba di kandangnya Mas Adinya. Jadi murni pakannya menggunakan hijauan. Dan di kandangnya ini macam-macam dombanya guys. Ada domba supok, ada domba merino, ada domba garut, dan domba-domba lainnya. Dan pakannya ini menggunakan hijauan sudah lama menggunakan pakan hijauan dan tidak masalah, walaupun dari domba-domba ini rata-rata breeding atau misalnya pengembang biakan itu tidak masalah. Dengan catatan ada treatment pada saat awal masuk ke kandangnya itu diberikan obat cacing dan obat lainnya lah agar domba ini itu sehat. Dan ada juga kandang khusus itu pasca melahirnya juga nanti ada kandang yang seperti ini nih guys, terpisah. Dan ada kandang karantina juga, ditakutkan pada saat setelah membeli ini domba ini ada sakit atau apa, ditakut menular sama yang lain, jadi ada kandang khusus terpisah dari domba-domba yang lainnya nih guys. Seperti ini silaturahim kita dan belajar mengenai domba yang pure menggunakan pakan hijauannya di kandangnya Mas Adi di daerah Paniis, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Semoga informasi terkait dengan domba yang memakan hijauan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.